Apel selamat siang. Siang. Ya, selamat siang. Siang. Ya, di pertemuan kita kali ini di kelas 8 ya. Kelas 8 di semester ganjil Kak genap nih. Ganjil di mata pelajaran budaya ya. Dalam pembelajaran seni budaya ini kita belajar tentang seni rupa. Seni rupa ya, dimana kelas 7 tentu kita juga sudah pelajari ya. Kita pelajari, kita masuk di kelas 8 ini masih juga seputar tentang seni rupa ya. Kelas 8 buku paket yang sudah dibagikan itu Bapak sudah bilang tujuannya bukan hanya sekedar menjadi pegangan atau panjangan, tetapi dipergunakan, dipelajari, dibaca supaya bukan hanya terima ilmu di sekolah, tapi juga terima ilmunya di rumah. Terus misalnya kalau tidak tahu, ada yang kalian baca belum paham di rumah, kita boleh tukar pikiran, tukar pemahaman, saling tanya jawab di sekolah ya. Ini untuk materi seni budaya di kelas 8 di semester ganjil ini kita belajar tentang seni rupa. Seni rupa di babnya pertama itu membahas tentang menggambar. Apa? Menggambar. Ada yang bisa, karena ini kan kelanjutan pembelajaran kita di kelas 7 ya. Ada yang bisa memberikan masukan, pemahaman ya, menurut kalian ya, menurut anak-anak ya, menurut siswa-siswi, menggambar itu apa sih? Karena seperti bilang di kelas 7 kita sudah belajar, gurunya sama gitu kan, materinya juga masih sehubungan dengan seni rupa. Di kelas 8 ini juga kita masih bicara, sengaja Bapak ambil dalam materi ini tentang seni rupa ya. Karena kita melanjutkan dari kelas 7 ya. Di kelas 7 juga sudah Bapak jelaskan. Siapa tahu ada yang masih mengingat ya tentang pengertian ya. Bukan menurut di buku dulu ya, menurut pemahaman kalian lah. Ya, tahu menggambar ya? Tahu nggak menggambar? Tahu ya menggambar ya? Tahu ya? Iya. Nah, kalau tahu menggambar ya tentu setiap hari kita menggambar ya. Terus menurut pendapat siswa-siswi kelas 8, menggambar itu menurut pendapatmu apa sih? Silakan. Biar Bapak tunjuknya. Dari Bapak bilang ada yang bisa menjawab, silakan angkat tangan. Nah, sekarang Bapak tidak ngomong begitu, ya. Biar Bapak yang tunjuk dulu. Jadi Bapak tidak minta yang ada di buku ya. Buku itu kan akan kita pelajari, ya kan sudah mengerti menggambar ya. Seperti Bapak bilang ini kita mengulang kembali apa yang sudah diterima di kelas 7 yang mengajar di kelas 7 juga Bapak, di kelas 8 juga Bapak, ya kan. Siapa tahu masih mengingat tentang menggambar ya. Coba menurut pendapatku menggambar apa sih? Apa? Aktivitas atau objek yang ingin kita buat ya. Oke, Bapak terima ya. 2-3 cewek lah, 3 cewek 3 cowok. Menurut Angela, menggambar adalah aktivitas yang ingin kita gambarkan di buku gambar. apa ulangi tadi apa? Menggambar adalah aktivitas yang ingin kita gambar sesuai
aktivitas ya yang akan kita gambar sesuai dengan pikiran kita. Oke, satu lagi yang perempuannya, Natalia. Ini kalau tanya takut semua, jangan takut akan menurut kamu, menurut pendapatmu, makanya bapak bilang jangan menurut catatan di buku dulu. Ya menurut kamu kan sudah mengerti menggambar. Setiap hari kita kadang menggambar itu dah. Masih kecil biasa kita di pohonan kayak gini nih. Ya. Ini kan bukan anak SMP itu, itu nak. Biasa anak kecil lah, coret-coret gambar ini. Ini gambar apa ini? Gambar binatang. Ini sudah hebat-hebat dia menggambar. Kurang buku gambar di dinding ya. Kan hebat betul enggak? Nah, jadi kan setiap hari kita kadang melakukan hal itu ya. Aktivitas itu, aktivitas yang sudah menggambar. Sekarang Berti, Natalia Berti menggambar menurut Natalia Berti itu apa sih? Menggambar adalah aktivitas dengan ide yang dipendam dan bisa digambarkan di buku. Ya, oke, bagus. Ya, Bapak terima jawaban untuk siswinya. Nah, sekarang siswa. Ya, siswanya dimulai dari Kusbito. Menurut kamu menggambar apa sih? Lihat di mejamu banyak buku gambar itu. Ya, menurut pendapat kamu lah, menggambar adalah begitu. Menggambar adalah aktivitas kreatif untuk membentuk imajinasi. Imajinasi. Ya, aktivitas kreatif untuk membentuk imajinasi. Oke, Bapak terima. Julian Rega, menurut kamu menggambar? Menggambar adalah aktivitas kreatif untuk menuangkan imajinasi kita ke buku dan ide-ide yang akan kita tuangkan dan bisa digambarkan. Ya, oke. Satu lagi. Ciko. Yang lain jangan ketawa. Ini kosong itu orang ketawa. Jangan dibaca di buku. Bapak minta pemahaman kamu gitu. Ayo. Menggambar adalah bentuk gagasan ide. Membentuk gagasan atau ide, ya. Oke, terima kasih untuk jawaban semuanya sudah bisa. Atau ada lagi yang pengen mau kasih pendapat dia? Ayo, Mista. Oh, kenapa kau angkat kurang begini? Ayo ada lagi tak? Ya tanpa harus ditunjuk. Jangan lupa menurut saya menggambar adalah ini. Ayo. Nah, sekarang kita baca di dalam materi kita itu. Apa yang disebut dengan menggambar? Silakan. 3 mulai. Menggambar adalah aktivitas kreatif untuk membentuk imajinasi atau gambar yang menyampaikan gagasan ide serta simbol Ya, stop sampai situ. Menggambar adalah bagian dari aktivitas kreatif. aktivitas hidup manusia. Ya, atau aktivitas kreatif yang timbul di dalam pola pikirnya ketika dia lihat timbullah ya adalah gagasannya, adalah idenya gitu ya. Misalnya Bapak kasih contoh, oh kalau untuk duduk ya, misalnya kita mau duduk, pakai apa sih kita mau duduk misalnya kan? Tentu pakai tempat duduk. Lalu kita berpikir, oh kalau untuk duduk tentu bukan meja, betul nggak? Betul. Ya. Kalau untuk duduk tentu selalu berhubungan dengan tempat duduk atau dengan kata lain disebut dengan kursi. Bagaimana sih membuat kursi? Muncullah ide itu. Ya. Maka itu disebut sebagai aktivitas ketika ada di dalam pikiran kita, gagasan kita, muncullah ide baru kita membuatlah dengan cara, dengan bentuk yang berbeda-beda. Maka disebut juga menggambar itu adalah bagian dari aktivitas hidup manusia. Jadi bukan hanya sekedar menggambar saja. Misalnya kalau kita bola itu bentuknya kayak gimana sih gitu? Oh, selalu identik namanya bola itu bentuk. Barulah kita gambarkan dengan cara kita masing-masing. Jadi bukan hanya aktivitas ketika kita bekerja, ya, tetapi ketika ada ide gagasan itu disebut juga sebagai aktivitas. Menggambar juga sebagai aktivitas.
ngerti. Ya, oke, kalau gitu kita lihat materi kita yang selanjutnya tentang menggambar perspektif dengan 1 titik hilang dan 2 titik hilang.